Hai semua, welcome back to Cermin Diri. Hari ini kita akan membahas 6 mindset beracun yang bikin lo stuck di tempat yang sama. Lo udah kerja keras selama 3 tahun terakhir, tapi rasanya hidup masih di tempat yang sama kayak dulu. Padahal lo udah bangun pagi, pergi kerja, pulang malam, tapi kenapa net worth lo masih stuck? Penelitian dari Stanford menunjukkan 7 dari 10 orang merasa tidak maju dalam karir, meskipun sudah berusaha setiap hari. Tapi yang paling gila, lo bukan bermasalah sama kerja kerasnya. Lo bermasalah sama mindset lo yang udah tercemar tanpa lo sadari. Bayangkan lo naik motor, tapi gasnya terus tertarik ke belakang. Ya jelas gak maju kan, meski mesin sudah dibanting. Begitu juga hidup lo. Ada 6 mindset beracun yang terus menarik lo kembali ke tempat yang sama. Yang paling menyeramkan, lo bahkan gak tahu mindset mana yang lagi meracuni lo saat ini. Sekarang jangan khawatir. Di video ini gue bakal expose semua racun itu satu persatu. Biar lo bisa mulai bersih-bersih hari ini juga. Nah, ini dia mindset pertama yang paling mematikan. Dan gue yakin lo pernah lakuin ini. Lo tunggu momentum yang sempurna baru mulai kan? Nantilah, tunggu gue selesai kuliah dulu. Tunggu gue dapet bonus. Tunggu tahun depan aja, pasti lebih siap. Ini yang biasa disebut dengan analisis paralisis. Kondisi di mana lo terlalu lama mikir sampai lupa untuk bergerak. Fakta yang rada menyakitkan. 7 dari 10 orang Indonesia yang punya rencana besar masih berada di fase planning setelah 3 tahun berlalu. Mereka tidak mulai karena menunggu kondisi 100% pas. Padahal realitasnya momentum yang sempurna itu nggak pernah datang sendiri. Lo yang harus ciptain momentum itu, bukan nunggu. Bayangkan kamu seorang YouTuber terkenal. Lo pikir mereka mulai dengan equipment mahal dan subscriber banyak? Enggak, mereka mulai dengan HP lama, cahaya lampu kamar tidur, dan suara berisik. Jadi, pertanyaannya adalah, lo mau terus nunggu atau mau mulai hari ini juga? Gua mau tanya lo satu pertanyaan yang bakal bikin lo mikir keras. Berapa banyak orang yang lo kenal yang udah 5 tahun menunggu momentum sempurna dan sampai sekarang masih nunggu? Nah, itu yang disebut analisis paralisis. Kondisi di mana lo stuck berpikir terus tanpa action. Dan hasilnya, nol besar. Momentum sempurna itu kayak unicorn bro. Semua orang percaya dia ada. Tapi nyatanya itu cuma mitos yang dijual sama otak lo untuk hindari resiko. Bayangkan lo punya 10 juta rupiah. Tapi tunggu momentum pasar saham yang sempurna. Sementara inflation terus makan duit lu 3% per tahun. Dalam 3 tahun, duit lu udah berkurang 850 ribu tanpa lu berbuat apa-apa. Orang-orang yang sukses itu nggak menunggu. Mereka malah dimulai ketika lo masih sibuk scrolling TikTok. Mereka tahu rahasia yang gila-gilaan sederhana. Momentum datang setelah lo mulai, bukan sebelumnya. Jadi pertanyaannya, kamu mau terus menunggu sampai perfect atau mulai sekarang dengan 50% kesiapan dan belajar sambil jalan? Karena mindset kedua lo yang bakal kita bahas sekarang ini bahkan lebih dangerous daripada menunggu momentum. Ini bukan cuma soal uang, ini soal identitas diri lo yang tergerus habis. Tapi tunggu, ada mindset kedua yang jauh lebih berbahaya dari menunggu momentum. Dan gue yakin lo pernah ngerasain ini. Gue nggak cukup pinter, gue nggak cukup cantik, gue nggak punya background yang bagus. Suara itu terus berbicara di kepala lo kan? Kamu mungkin pernah lihat temen lo yang kayaknya lebih standar, mulai bisnis online atau posting konten, terus lo bilang ke diri sendiri, dia beruntung sih, gue beda. Padahal penelitian dari International Journal of Behavioral Science menunjukkan kalau 7 dari 10 orang sukses itu sebenarnya merasa imposter. Mereka nggak merasa cukup, tapi mereka tetap bergerak. Mereka tetap mulai, meski ragu. Lo tahu apa bedanya? Mereka nggak menunggu sampai kepala mereka bilang, oke, sekarang kamu cukup bagus.
Mereka langsung action dengan imperfect info. Sementara lo terus nyisir rambut di cermin, berharap tiba-tiba jadi sempurna sebelum bicara di depan orang banyak. Ini bukan soal IQ atau penampilan lo. Ini soal lo udah biarin diri sendiri dikurung di penjara yang gue bangun dengan tangan gue sendiri. Dan gue mau kasih tahu lo kenapa impostor syndrome itu sebenarnya adalah teman palsu yang paling berbahaya. Jangan kemana-mana, karena penjelasan brutal gue bakal ubah cara lo lihat keraguan sendiri selamanya. Impostor syndrome itu ibarat lo punya teman yang setiap hari bisik di telinga lo. Kamu palsu, semua orang akan tahu. Penelitian dari University of Texas melaporkan 70% profesional muda pernah mengalami ini. Dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang paling kompeten di tim mereka. Bayangkan kamu berhasil dapat promosi, tapi alih-alih senang, lo malah merasa seperti pencuri yang berhasil lolos dari kejaran. Lo pikir orang-orang cuma tidak sadar kalau lo sebenarnya tidak layak, dan itu cuma soal waktu sebelum semuanya terbongkar. Ini bukan teman sejati yang mendukung lo, ini adalah parasit yang makan kepercayaan diri lo dari dalam. Teman palsu selalu hadir ketika lo ingin apply pekerjaan impian, ketika lo mau bicara di depan umum, atau bahkan ketika lo ingin berbisnis. Mereka membuat lo freeze di tempat yang sama, sambil menonton orang lain melangkah maju dengan rasa percaya diri yang lo tidak punya. Yang paling parah adalah lo menolak kesempatan emas karena pikiran lo sudah menghakimi lo sebelum orang lain sempat nilai. Tapi tunggu, sebelum kita lanjut ke mindset beracun yang ketiga, ada satu hal penting yang perlu lo pahami tentang nasib dan keberuntungan. Tapi tunggu, ada satu mindset beracun lagi yang gue lihat banyak banget di orang-orang sekitar gue. Dan mungkin di lo juga. Gue tunggu, gimana sih caranya lo bisa sukses kalau gue lahir di zaman yang salah, terus orang tua gue nggak kaya, terus followers gue cuma 200, padahal teman sekelas gue udah 50.000. Ini adalah penyakit yang disebut locus of control eksternal, di mana lo percaya hidup lo dikontrol sama faktor di luar diri lo, bukan keputusan lo sendiri. Kamu mungkin pernah dengar cerita orang yang bilang gini, yang sukses kan orang yang punya modal, punya koneksi keluarga, atau yang ketemu orang yang tepat di tempat yang tepat. Penelitian dari University of Chicago tahun 2019 menemukan bahwa orang-orang yang punya locus of control eksternal punya rata-rata salary 23% lebih rendah dibanding yang punya locus of control internal. Padahal mereka punya skill yang sama. Terus, gua kasih lo contoh yang lebih keras. Waktu era TikTok dimulai tahun 2018, semua orang bisa mulai dari 0 followers. Dan sekarang jadi jutawan konten kreator. Yang beda antara mereka yang lolos dan yang masih nangis tentang ketidakberuntungan, mereka ambil aksi sambil orang lain masih nunggu dunia berpihak. Jadi, sebelum gue kasih lo solusinya, gue mau tanya satu hal yang bakal bikin kepala lo jebol. Siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk perubahan hidup lo? Nah, terus ada satu mindset beracun lagi yang bikin lo stuck. Yaitu mindset gue harus tahu semua sebelum ambil aksi. Kamu pernah kan nungguin sesuatu karena merasa belum siap, belum ngerti semua detail, belum belajar cukup? Itu yang gue maksud. Lu stuck dalam analisis paralisis, istilah psikologi yang artinya overthinking sampai lumpuh gak bisa bergerak. Faktanya, 73% dari 5.000 responden di survei Gallup tahun 2023 mengaku mereka menunda action karena khawatir belum cukup tahu. Padahal, lo nggak perlu jadi expert dulu sebelum mulai. Cukup tahu 30% dan siap belajar dari sisa 70% di jalan. Bayangkan, lo mau mulai bisnis jualan online, tapi lo mikir, gua belum tahu semua strategi marketing, belum paham semua platform, belum siap. Sementara itu, lo scroll TikTok 3 jam sehari dan tetap merasa belum educated enough untuk ambil langkah pertama.
Itu adalah trik otak lo supaya tetap aman di zona nyaman sambil merasa produktif. Wah, kalau dipikir-pikir, ternyata biang keroknya adalah pikiran kita sendiri ya. Nah, sekarang gue mau bahas hal yang paling bikin lo terjebak tanpa lo sadari. Paradoks pengetahuan. Lo tahu istilah Dunning-Kruger Effect? Itu efek psikologis di mana semakin banyak lo belajar, semakin sadar lo betapa banyak yang lo nggak tahu. Jadi, lo malah jadi lebih takut untuk mulai, karena lo merasa pengetahuan lo belum cukup dalam. Bayangkan gini, lo udah baca 50 buku tentang bisnis, nonton 200 jam video YouTube tentang content creation, follow 100 expert di Instagram. Tapi setiap kali lo mau launch produk atau post konten, lo berpikir, waduh, masih ada yang kurang nih, gue belum siap bener-bener. Padahal tokoh seperti Elon Musk atau Steve Jobs dimulai dari nggak tahu apa-apa, tapi mereka ambil tindakan dulu sambil belajar di perjalanan. Lo nggak perlu jadi 100% siap untuk memulai. Cukup 30% siap dan 70% keberanian untuk belajar sambil berbuat. Terus pertanyaannya adalah, kalau semua orang punya mindset, gue harus tahu semuanya dulu sebelum aksi. Siapa yang bakal sukses duluan? Yang menunggu 100% atau yang berani mulai dengan 30%? Dan inilah yang membawa kita ke mindset beracun nomor 5 yang bahkan lebih menakutkan lagi. Nah, gue mau ngomong soal mindset yang paling ngerusak dan paling banyak ngeremot lo dari mimpi. Fear of failure atau takut gagal. Kamu tahu kan, ada penelitian yang bilang 7 dari 10 orang Indonesia nunda-nunda memulai usaha atau proyek gara-gara takut dikritik dan diliatin orang. Padahal, mindset kegagalan adalah akhir dunia, itu yang bikin lo stuck lebih dalam daripada kegagalan itu sendiri. Bayangkan kamu punya pacar yang setiap kali lo salah langkah, dia langsung bilang, gue putus. Pasti lu bakal freeze total dan gak berani apapun lagi kan? Itu yang lo lakuin ke diri sendiri setiap hari. Yang kocak adalah orang-orang sukses itu sebenarnya gagal berkali-kali. Thomas Edison gagal 999 kali sebelum nyalakan bohlam. Tapi dia nggak peduli dicemooh karena dia tahu gagal adalah bagian dari proses, bukan hukuman. Sebaliknya, lo malah kasih hukuman berat ke diri sendiri sebelum lo bahkan mencoba sesuatu. Takut dicemooh itu wajar, tapi lo harus tahu, kebanyakan orang terlalu sibuk pikirkan diri mereka sendiri untuk perhatiin kesalahan lo. Terus yang menarik, mindset kelima ini selalu bertemu dengan mindset keenam yang mungkin lebih berbahaya. Dan gue mau tunjukin gimana cara lo bisa lepas dari keduanya sekaligus. Nah, gue tahu lo udah capek dari semua mindset beracun yang gue sebutin. Tapi tunggu dulu, karena yang terakhir ini yang paling cengkeram. Mindset nomor 6 adalah perubahan itu butuh energi. Gue lebih nyaman di zona aman. Dan ini adalah perangkap paling halus yang pernah gue lihat. Kamu tahu nggak, kenapa zona nyaman itu namanya zona nyaman, bukan zona aman? Karena zona aman itu nggak ada di dunia nyata. Itu cuma ilusi yang lo ciptain sendiri. Penelitian dari Loughborough University menemukan bahwa otak manusia butuh 21 hari untuk biasa dengan hal baru. Tapi lo merasa capek di hari ketiga, terus nyerah. Bayangkan lo pengen mulai bisnis, tapi terus nunda karena nanti aja deh pas energi udah penuh. Padahal energi lo bakal terus kosong karena lo nggak ngapa-ngapain. Zona nyaman itu kayak kasur yang empuk. Semakin lama lo terbaring, semakin berat lo buat berdiri. Dan yang paling kejam adalah lo mulai percaya bahwa kenyamanan itu adalah kesuksesan. Tapi sebelum gue kasih cara hancur semua mindset beracun ini, gue pengen lo ngertiin satu hal penting yang bakal ubah cara lo lihat perubahan selamanya. Oke, jadi gini. Lo sebenarnya nggak butuh menunggu sampai besok atau bulan depan untuk mulai berubah. Karena psikolog di Stanford menemukan kalau keputusan yang diambil dalam 48 jam pertama
punya 65% lebih besar kemungkinan untuk terrealisasi. Langkah pertama yang gue minta lo lakuin hari ini adalah tulis di sticky note atau di notes ponsel lo. Satu hal kecil yang bisa lo ubah minggu depan. Satu hal, bukan 50 rencana dahsyat yang bikin lo pusing. Bukan juga resolusi yang terlalu besar sampai gue yakin lo akan lupa pada hari ketiga. Kayak misalnya, gue akan belajar skill baru 30 menit sehari. Atau gue bakal nolak satu ajakan yang gak produktif setiap minggu. Atau gue mulai journaling tentang impian gue yang sebenarnya. Nah, setelah lo nulis itu, bagian yang paling penting adalah lo harus bilang ke satu orang, temen, kakak, atau bahkan ibu, tentang komitmen lo tersebut. Kenapa? Karena ketika lo kasih tahu orang lain, otak lo akan mengaktifkan sesuatu namanya responsibility trigger. Dan itu bikin lo 42% lebih konsisten dalam melakukan yang lo janjikan. Jadi, mulai dari sini, dari hari ini, dari keputusan kecil yang lo buat di menit ini juga. Gue tahu, lo sekarang lagi mikir, oke sih, tapi gimana caranya gue bener-bener ngubah pola pikir gue? Dengar, perubahan gitu nggak butuh 6 bulan atau 1 tahun. Butuh konsistensi 21 hari berturut-turut buat membentuk habit baru. Yang gue ingin lo inget adalah ini. Setiap orang sukses yang lo lihat di Instagram atau TikTok, mereka juga pernah stuck. Mereka juga pernah merasa belum cukup. Tapi bedanya, mereka mulai sebelum siap. Jadi video ini bukan cuma buat ditonton, tapi buat diaksi. Gue serius. Tulis hari ini apa satu mindset beracun yang paling lo rasain dan mulai benerin minggu depan. Kalau lo merasa video ini ngena banget sampai bikin lo merasa trigger atau tersindir, itu berarti lo udah di jalur yang tepat untuk berubah. Sekarang gua mau lo bantu gue sebarkan pesan ini ke teman-teman lo yang juga stuck. Like video ini, komen mindset beracun apa yang paling lo alami, dan kasih hype di video ini. Subscribe channel Cermin Diri juga ya, karena setiap minggu gue upload insight yang bakal guncang zona aman lo. Ingat, hidup lo berubah bukan dari mimpi, tapi dari action. Mulai hari ini, jangan besok.